Ya, tidak disangka-sangka ternyata terjadi penurunan yang sangat dalam dan kembali berada di bawah 1800. Kalau Anda ingat, kemarin di video saya sempat sebutkan, kalau misalkan ternyata dia tembus di bawah MA 200, termasuk juga kalau tembus support pertama 1809, maka itu adalah gejala yang sangat buruk. Dan kita mencatat area kenaikan yang kembali gagal menyentuh atau bahkan tembus zona 1830, 1833. Ini sebetulnya menjadi catatan khusus juga, karena 1 minggu yang lalu kita sudah sempat juga memperingatkan kalau memang ternyata hal tersebut gagal ditembus, berarti kita harus mengganti ataupun merubah strategi kita. Nah, untuk hari ini, saya rasa penurunan belum akan selesai. Saya lebih menunggu dia tuntaskan terlebih dulu pola penurunannya. Dan kalau Anda perhatikan, Anda simak lebih detail, di grafik H4 ataupun H1, sebetulnya swing low yang sangat dalam kemarin, saya asumsikan sebagai wave ketiga dari Elliott Wave. Ya, betul sekali. Ini adalah areal Elliott Wave untuk pola penurunan. Berarti kita akan mendapatkan pola penurunan terakhir untuk wave kelima, dan kemungkinan itu akan tembus zona 1792.20 yang sempat tercipta tadi malam. Ya, ini berarti menandakan akan terjadi pola penurunan sampai at least mungkin saya perkirakan akan terjadi sampai area low di mana Powell bicara di Jackson Hole, yaitu saat di level 1784.90. Walaupun kemungkinan arealnya agak sedikit lebar, jadi demand kemungkinan akan muncul di kisaran 1778, 1784. Nah, inilah yang akan menjadi catatan khusus untuk kita, terutama untuk hari ini. Kalau ternyata sampai nanti sore saat Anda melihat video ini, ternyata penurunan sudah terlampau dalam, katakanlah di bawah 1788, 1787. Let's say mungkin sudah sentuh di 84 atau bahkan 78, maka harap berhati-hati. Kemungkinan disitulah akan terjadi perlawanan dan pantulan diharapkan akan terjadi. Itu sebagai pertanda bahwasannya Elliott Wave kelimanya sudah tercapai, dan secara keseluruhan grafik daily juga mengisyaratkan akan ada pola yang mungkin sedang tersembunyi. Ya, saya mencium kemungkinan inverse head and shoulder-nya, tapi saya keep terlebih dulu karena kita belum mendapatkan kepastiannya. Perlu trigger baru, perlu pemicu baru untuk mendapatkan bullish yang sangat prima, dan itu kemungkinan masih akan terganggu sampai akhir pekan. Tapi untuk malam ini kita akan memperhatikan jolt job openings, lalu kemudian juga Fed speaker, ada cukup banyak di sana, termasuk salah satunya Williams. Dari sekian banyak pembicara, saya cuma pegang Williams, salah satu yang cenderung netral atau bahkan kecenderungannya dovish. Tapi kita akan lihat apakah mereka akan memberikan pernyataan yang sama dengan sebelumnya, atau mereka bisa menerima konsekuensi dari rilis data non-farm payroll yang sangat lemah kemarin. Lalu kemudian apa yang mengakibatkan dia mengalami penurunan? Simpelnya, support mengalami penembusan sebanyak 3 area support. Ini berarti penanda khusus. Lalu yang kedua, kalau kita sisi dari fundamentalnya, lebih kepada sentimen market terkait dengan kekhawatiran terkait taper itu kembali muncul. Mereka belum tenang dan belum bisa mendapatkan kepastian, walaupun Powell sudah memberikan sinyal mereka tidak akan melakukan taper di bulan September. Nah, kita akan perhatikan lebih dulu beberapa hal yang mungkin saja masih bisa mendorong dolar dan juga treasury yields. Tapi sampai saat ini, technical berkata Elliott Wave kelima sangat memungkinkan untuk terjadi. Kita lihat technical view 8 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 8 September 2021 jam 11:50 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat dari XE dan juga Treasury Yield yang ternyata sesuai dengan perkiraan mengalami kenaikan. Dan of course, dampaknya adalah terkait dengan gold yang justru turun atau tertekan sampai di bawah 1800 kembali. Oke, kita lihat lebih dulu. DXY H4-nya kurang lebih, ya ternyata kekhawatiran kita terbukti, walaupun sebetulnya dia tidak sampai ke zona support kedua ya. Di support pertama saja dia langsung terpantul, bahkan resisten pertama itu ditembus. Berarti kita akan melihat secara garis besarnya terlebih dulu. Kalau dilihat seperti ini yang masih tetap menjadi panduan kita, karena beberapa waktu silam dia ditembus, berarti dia sekarang dalam fase penurunan atau tren turun. Hanya saja kemarin memang dia mengalami rebound. Berarti mungkin saja akan begini. Ya, ini yang saya perkirakan, jadi turun sedikit sampai area support pertama di 9252. Ini adalah area kita, atau 9240 lebih tepatnya. Kemudian nantinya dia rebound, atau bisa saja nantinya justru dia mengalami penurunan. Ya, jadi kalau misalkan digambarkan ada pilihannya seperti demikian. Nah, ini bisa terjadi.
antara skenario pertama muncul atau dip sedikit lalu kemudian rebound, artinya naik kembali menguat sampai teritori resisten kedua itu ada di teritori 92 ya, 92.71. Kalau ini yang terjadi berarti kita akan mendapatkan pola penguatan dan artinya emas masih bisa turun. Kemudian yang kedua skenario-nya adalah dia turun tapi juga langsung turun kembali atau balik ke titik awal di saat dia sempat tertahan di 92.08. Kalau lihat dari MACD-nya sangat memungkinkan ya. Sinyalnya sudah mulai cross di atas zero lines. Jadi kita masih anggap ini masih memiliki kesempatan untuk menguat. Sementara di grafik daily chart-nya juga menunjukkan hal yang sama. Kemarin kita sudah menduga akan adanya reverse ataupun adanya rebound. Ini terkait dengan dua kondisi hammer, walaupun kemarin ditutupnya atau di satu hari berselang itu adalah spinning top. Ya, saya sempat mengatakan itu adalah 50-50, di mana bull ataupun bear itu memiliki kesempatan yang sama. Nah, ternyata ditutup dengan bullish, otomatis kenaikan ini diperkirakan masih akan berlanjut ya at least sampai kita temukan kembali doji candle ya, ataupun bentuknya hanging man ataupun inverted hammer. Sementara di treasury yield-nya kita tidak perlu lihat terlalu jauh, dilihat dari grafik daily-nya saja kita ini sudah tembus dua kali ya, atau lebih tepatnya ini adalah candle kedua saat dia melakukan penembusan. Kemudian kemungkinan sekarang penentuan apakah dia akan berhasil, ini garis hijau adalah 50% dari Fibonacci retracement yang saya tarik ya, dari titik terendah ini sampai ke tertinggi ini. Nah, kemudian area resistennya ini adalah area extension dari area trendline yang kita gunakan beberapa waktu silam, dan juga itu menunjukkan angka 1.422. Jadi menurut saya biarkan saja dia mengalami kenaikan lebih dulu sampai nantinya kita mendapatkan sinyal pembalikan. Nah, sementara di grafik H4-nya sayangnya dia kemungkinan ini sesuai dengan skema pertama. Jadi dia naik lalu kemudian ada kemungkinan dia turun lagi, atau naik dan lalu naik ya. Jadi artinya di sini rejection baru kemungkinan bisa saja terjadi di atas. Ya, itu pun dengan catatan bisa terjadi di kemudian hari. Tapi untuk saat ini saya rasa yang kemungkinan terjadi adalah bisa saja turun, dan kalau ini turun jangan dulu terkesima karena kita masih memerlukan dolar pun harus ikut turun. Jadi intinya kalau misalnya keduanya bergerak berlawanan, itu harus dicurigai. Technical view gold 8 September 2021 jam 11.55 waktu Indonesia bagian Barat, high 18.00.80 dan low 17.94.40, running price 17.97.80. Oke, catatannya adalah kemarin candlestick yang sempat tercipta di hari Senin untuk high 18.28.50 gagal ditembus. Jadi otomatis dia turun, dan sayangnya penurunan ternyata langsung tembus zona MA200. Dan kalau misalkan dia tembus lagi di bawah, berarti kita mulai dari nol kembali. Nah, sekarang untuk pola penurunannya sendiri, apakah sudah selesai? No, kita tunggu saja sampai nantinya kita mendapatkan pola candle pembalikan, yaitu berarti entah itu hammer atau inverted hammer, atau mungkin saja bentuknya seperti bullish harami atau bullish yang lainnya ya. Tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan, jadi kita confirm untuk memegang kendali atas sell terlebih dulu. Lalu kemudian potensi support 9396 ya, 1793 796 itu masih tetap efektif ya, so far so good. Dan kemarin pun tadi malam dia turun 92 tapi dia rebound dan ditutup di kurang lebih 993 ya, walaupun sempat naik lagi ke 1800. Nah, kita tinggal lihat nih untuk hari ini, kalau misalkan ternyata tertekan kembali, saya ekspektasinya adalah mengejar area candle 26 Agustus, itu berarti area low-nya di 1779.80. Tapi dengan catatan kemungkinan yang akan menjadi indikasinya itu akan berada trigger di 1784.90. Tentunya Anda ingat, itulah area terendah saat Powell melakukan pernyataan atau memberi pernyataan di saat Jackson Hole Symposium. Jadi kita akan lihat 1784.90 sebagai teritori support yang diharapkan cukup kuat. Jadi nantinya demand akan muncul di area tersebut. Nah, satu sisi saya melihat secara keseluruhan, kalau misalkan Anda lihat dari swing low, swing high, swing too low ya, atau terlalu rendah, kemudian swing high yang cukup equal, lalu kemudian sekarang mulai penurunan. Saya jadi terbayang apakah ini memungkinkan untuk inverse head and shoulder apa tidak. Jadi ini left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Right shouldernya kita masih tetap mengukur antara kisaran
1793 atau mungkin saja nanti muncul dulu 1780. Nah, dengan harapan dia tidak turun terlampau dalam, maka neckline-nya tetap akan menjadi areal sakral, yaitu resistance sakral di 1830-1833. Jadi ini masih tetap menggunakan atau membutuhkan proses, dan sampai saat itu terwujud, kita belum bisa untuk menyimpulkan akan melakukan buy di mana. Karena untuk sampai saat ini, ekspektasi saya adalah closing candle bisa ditutup dengan inverted ataupun hammer. Kalau misalkan itu terjadi, maka esok bisa diharapkan untuk melakukan kenaikan. Apalagi dari segi data, mungkin esok akan jauh lebih bersinar ataupun lebih efektif karena akan ada pembicaraan terkait dengan stimulus dari pemerintah, yaitu tentang RUU infrastruktur. Walaupun belum ada keputusan, tapi ya kita lihat lebih dulu dari sisi teknikalnya. Harapan yang kedua adalah terkait dengan bullish pennant. Kemarin target utama 1854 ternyata gagal karena dia hanya menyentuh 1831 atau 1833 ya. Itulah area 50% dari bullish pennant. Jadi kita lupakan bullish pennant-nya. Sekarang Anda perhatikan support 1, support kedua, dan support ketiga itu ditembus. Artinya sekarang kita berada di teritori bearish. Walaupun kalau misalkan secara keseluruhan, jadi ini naik, dan ini berarti correction. Ya, correctionnya sampai mana? Perkiraan kami adalah di teritori 1778 tadi. Ya, jadi ini teritorinya walaupun ini ada tail 1773, tapi saya rasa yang paling kemungkinan agak kompeten itu di 1775, 1778. Dengan catatan itu berarti akan menggoyangkan 1789 atau 90 ya. Berarti ini cukup dekat, dan ekspektasinya adalah swing high, lalu ini tertahan sesuai dengan rekomendasi tadi pagi, karena kami mengharapkan akan adanya pullback sampai zona 1800 ataupun 1802. Lalu kemudian dia turun, dan so far so good, sudah mendapatkan 2 poin. Kita akan lihat TP pertama kita tercapai di 96 ya, 5.50, dan TP keduanya adalah di area 89. Nah, ini adalah berdasarkan areal swing high, kemudian dia mulai penurunan. Nah, kalau lihat dari sini, dia swing low, kemudian swing high sedikit, lalu kemudian swing low-nya sangat panjang. Jadi saya teringat zigzag yang mirip dengan pola Elliott wave ya. 1, 2, 3 berarti ini adalah keempat, diharapkan tidak terlampau tinggi di atas 1802 atau mungkin mentok di 1804, nantinya dia turun kembali, atau maksimum dia akan berada di 1809 tapi dia turun kembali. Jadi kalaupun misalkan katakanlah dia berhasil naik sampai 1809, hati-hati, kemungkinan dia fake untuk mengalami bullish, apalagi kalau misalkan belum ada trigger ya. Saya lebih prefer biarkan dia habiskan dulu masa penurunannya. Berarti kita akan tunggu di teritori yang kemungkinan muncul demand di teritori ini 1778 sampai 1784. Nah, kalau kita lihat dari sisi H1 itu jauh lebih nampak terkait dengan apa yang saya sebut Elliott wave. Elliott wave-nya berarti kita sedang menunggu tentang wave kelima. Kenapa? Kita lihat 1, 2, 3. Nah, ini wave 4-nya sudah terbentuk. Ya, walaupun dengan catatan 61.8%, 50%, 38.2% itulah teritori untuk wave keempat. Ya, jadi bisa saja Anda melakukan sell-nya nunggu di 1803. Tapi kalau Anda cukup agresif, Anda bisa lakukan di 38.2 ataupun 23.6%. Berarti stop loss-nya akan berada di atas 61.8%. Itu yang paling aman. Nah, kemudian kenapa di atas 61.8%? Ini untuk memberikan trigger kalaupun misalkan harus switch strategi lagi menjadi buy, berarti Anda mempunyai ancang-ancang setelah dia lepas atau tembus 61.8%. Karena 61.8% termasuk Fibonacci retracement yang relatif lemah ya. Nah, kemudian wave kelima. Wave kelimanya kami perkirakan sampai teritori ini. Jadi ini masih bisa ditembus 1792-nya, walaupun nantinya bisa saja di sini double bottom. Tapi ekspektasi saya adalah turun lebih dalam. Dengan demikian, target sell untuk TP pertama 17.950 diharapkan tercapai segera, lalu kemudian 17.89.80 TP kedua kemungkinan dicapai mungkin sore atau mungkin memasuki sesi New York. Ya, kemudian stop loss-nya saya di 1807. Nah, dengan catatan pula nantinya kalau misalkan ternyata dia sudah turun di bawah katakanlah 1789, maka hati-hati. Saya lebih prefer untuk mengamati ataupun wait and see sampai dia mentok di arah mana, dan kalau misalkan ternyata sesuai dengan perkiraan, maka demand akan berpotensi 1778, 1783 atau 84, dan disitulah letak kita akan melakukan buy on dip. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.